Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kita datang dan berkumpul di tempat ini dari berbagai macam negara, dari berbagai macam kota, dan dari berbagai macam daerah, meninggalkan pekerjaan dan kesibukan kita, meninggalkan anak istri kita, meninggalkan kesenangan-kesenangan di rumah kita, datang ke tempat seperti ini, yang mana di sini tidak ada peralatan, persediaan untuk melindungi diri dari dingin dan panas. Kenapa kita berkumpul di sini? Jawabannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu kehidupan yang suci kepada kita, yang mana di dalamnya diperlihatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan begitu juga ditampakkan dengan penuh keyakinan dan kepastian kebahagiaan di akhirat, yang mana kehidupan itu hari ini telah hilang dari dalam diri kita. Kehidupan itu telah lepas dari tangan-tangan kita, yang mana disebabkan itu kita telah terjerumus ke dalam fitnah dunia, dan kita telah terjebak di jaring-jaring kebatilan, dan syaitan pun telah membuat perpecahan di antara sesama kita, dan syaitan telah berusaha membuat kezaliman di antara kita satu sama lain, dan syaitan berusaha menjerumuskan kita dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada kebiasaan berbohong, ada kebiasaan berkhianat, ada kebiasaan riba, ada kebiasaan memfitnah, ada kebiasaan mencuri, ada kebiasaan meminum khamar, ada kebiasaan berzina, ada kebiasaan zalim. Syaitan telah membuat kita saling bertikai satu sama lain, dan telah menjerumuskan kita dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, yang mana disebabkan itu semua hari ini telah turun ke atas kita semua musibah dan bencana dari langit. Terkadang terjadi gempa bumi, kadang terjadi banjir, kadang terjadi angin ribut, angin topan, kadang terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, dan banyak terjadi ketidakberkahan. Berbagai macam azab turun dari langit, karena kehidupan kita telah keluar dari kehidupan insani dan telah menjadi kehidupan hewani ataupun menjadi kehidupan syetani, yang mana kehidupan dunia ini hanya 3 saja. Yang pertama, kehidupan syetani. Yang kedua, kehidupan hewani. Dan yang ketiga adalah kehidupan insani. Apabila kita menjadikan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin 2 alam, sebagai maksud hidup kita, dan kita berdakwah sebagaimana dakwah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadikan umat ini sebagai dai. Beliau telah mengajarkan umat ini untuk menjadi dai, dan beliau telah memberitahu bahwasanya selama kamu berjalan di atas jalan yang aku bawa, selama kalian berjalan di jalanku, dan selama kalian mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang gaib akan menyertai kalian.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat-malaikat ke atas kalian untuk membawakan rahmat untuk kalian dan membawa keberkahan-keberkahan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan sakinah ke dalam hati-hati kalian, ketenangan ke dalam hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan hati-hati kalian dengan kecintaan dan kasih sayang satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampakkan kewibawaan kalian kepada orang-orang batil. Dan kehidupan orang-orang batil akan kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran ketika mereka melihat kehidupan kalian yang suci. Apabila kalian buat dakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendakwahkan, mengajak manusia orang-orang untuk mengamalkan kembali kepada jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat-malaikat akan menyertai kalian. Awan akan menyertai kalian, angin akan menyertai kalian, bumi akan menyertai kalian, langit akan menyertai kalian, dan doa-doa kalian akan dikabulkan, dan kalian akan menjadi rahmat untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kalian akan menjadi rahmat untuk seluruh dunia, karena kalian adalah umat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menjadikan umatnya sebagai rahmatan lil alamin dengan memberikan usaha dakwah ini kepada umatnya. Menjadi rahmat untuk orang-orang miskin, menjadi rahmat untuk orang-orang kaya, rahmat untuk pemimpin, rahmat untuk rakyat. Menjadikan pemimpin ini sebagai rahmat untuk rakyatnya, dan menjadikan rakyat ini sebagai rahmat untuk pemimpinnya. Dan pedagang-pedagang dijadikan rahmat untuk petani dan pekerja-pekerja. Dan petani dan pekerja dijadikan rahmat untuk pedagang-pedagang. Demikian juga di dalam rumah. Orang tua, bapak, ibu dijadikan rahmat untuk anak-anaknya. Dan anak-anak ini telah dijadikan rahmat untuk kedua orang tuanya. Dan tuan telah dijadikan rahmat untuk hambanya, dan hamba telah dijadikan rahmat untuk tuannya. Ini yang akan terjadi apabila kita berpegang kepada jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, beritahukanlah kepada umatmu bahwasanya inilah jalanku, bahwasanya aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku menyeru manusia dengan penuh keyakinan bahwasanya jalan inilah jalan kebenaran. Ala basiratin, yakni dengan penuh kepahaman, dengan penuh keyakinan, aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ini adalah jalan kebenaran, dan ini adalah jalanku dan jalan siapa saja yang orang yang mengikutiku. Siapa saja yang beriman kepadaku, siapa saja yang meyakini kebenaranku, ini juga menjadi jalan-jalan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita jalan, yakni jalan yang menjadi jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berdakwah. Jadi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni jalan dakwah, jalan menyeru manusia kepada Allah, jalan menyeru makhluk kepada Sang Khalik, juga menjadi jalan umat ini. Dan selama umat ini berjalan di atas jalan nabinya, maka dunia dan alam semesta ini akan berjalan
memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Angin akan memberikan manfaat kepada manusia. Awan akan memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Lautan akan memberikan manfaat bagi manusia. Sungai-sungai akan memberikan manfaat kepada manusia. Bumi akan memberikan manfaat kepada manusia. Gunung akan memberikan manfaat pada manusia. Dan malaikat pun akan memberikan manfaat kepada manusia. Bulan dan matahari akan memberikan manfaat pada manusia. Dan bintang-bintang akan memberikan manfaat pada manusia. Seluruh alam semesta ini akan memberikan manfaat kepada manusia. Dan seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah selain jin dan manusia, burung-burung akan berdoa untuk manusia dan memohon keampunan untuk manusia. Dan ikan-ikan yang ada di lautan akan berdoa dan memohon keampunan untuk manusia. Dan akan memohon ampun untuk dosa-dosa manusia. Yang mana setiap manusia tidak terlepas dari dosa-dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk lain memintakan ampun untuk dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan, burung-burung, semut-semut, bahkan malaikat-malaikat, Allah perintahkan makhluk-makhluk tadi supaya terus berdoa untuk manusia. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan keampunan kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dan setiap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Cara mencari rezeki yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara makan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mendidik anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah rahmat dan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Siapa saja yang mengambil cara tersebut, memilih jalan tersebut, maka akan ditiupkan ke atasnya angin rahmat. Maka akan masuk ke dalam hatinya sakinah dan ketenangan. Akan datang keberkahan pada dirinya, pada hartanya dan anak-anaknya. Dan siapa saja yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia dan mengajak orang-orang untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang tersebut. Yang mana tidak ada kekuatan, satupun kekuatan di dunia ini yang bisa melawan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Kebatilan akan hancur. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kami akan melemparkan yang hak ini di atas kebatilan, sehingga yang hak ini akan menghancurkan kebatilan sehancur-hancurnya, sehingga kebatilan akan hilang. Apabila yang hak datang melalui dakwah, maka kebatilan pun akan hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila yang hak datang, maka kebatilan pun akan hilang. Jadi hak dan batil ini permisalannya adalah di dalam satu rumah di malam hari gelap, tidak ada pelita, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, dan tidak ada lilin. Kegelapan di mana-mana dalam memenuhi satu ruangan rumah. Kemudian kita
yang memiliki rumah tersebut, kita punya kekuasaan, kita punya kerajaan, kita punya tentara, kita punya atom bom, kita punya tank, dan kita punya senjata, dan kita punya segala-galanya. Kemudian kita mengatakan kepada kegelapan yang ada dalam rumah tersebut, wahai kegelapan, keluarlah kamu dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan tembak kamu dengan senjata. Maka kegelapan tidak akan takut dengan senjata. Bahkan kalau kegelapan tadi dia bisa bicara, dia akan mengatakan, bawa ke sini ribuan senjata, saya tidak akan takut, saya tidak akan keluar dari rumah ini. Ataupun kita bawa yang lebih besar dari itu lagi, machine gun. Saya akan keluarkan kamu, saya akan gunakan machine gun ini untuk mengeluarkan kamu dari rumah ini. Keluar kamu dari sini. Dia tidak akan takut dengan machine gun. Dia akan mengatakan bahwasanya machine gun kamu sedikit pun tidak bisa melukai saya. Kemudian kita bawa yang lebih besar dari itu lagi, atom bom sekalian kita bawa untuk mengeluarkan kegelapan dari dalam rumah tadi. Dia tidak akan takut dengan atom bom. Bahkan kegelapan itu akan menertawakan kita. Dia akan mengatakan, kamu ini bodoh sekali, kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini adalah sesuatu yang mana senjata kamu tidak akan berpengaruh bagi saya. Tank kamu tidak akan berpengaruh bagi saya. Machine gun kamu tidak akan berpengaruh. Bahkan atom bom kamu pun sekalipun tidak akan berpengaruh pada saya. Semua yang kamu punya tidak bisa sedikit pun mempengaruhi saya. Tidak ada satupun yang bisa melawan saya. Dan kamu ini adalah orang jahil, kamu adalah orang bodoh. Kamu tidak tahu siapa saya. Kamu tidak tahu saya takut pada apa. Saya tidak takut dengan benda-benda yang kamu miliki tadi. Apakah setan takut dengan benda-benda tadi? Misalkan kita tembakkan senjata kepada setan, apakah setan akan mati? Ataupun machine gun, ataupun bom atom kita lemparkan kepada setan, apakah setan akan mati? Nah, dia tidak akan mati dengan benda-benda seperti itu. Bahkan dia akan menertawakan kita. Lihat betapa bodohnya orang ini. Akan tetapi orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang berakal. Mereka tahu, mereka paham bagaimana untuk mengusir kegelapan ini. Maka dia ambil lilin, dia nyalakan lilin, ya, mungkin karena di sana kampung tidak ada listrik, ataupun dia bawa lampu yang menggunakan minyak. Maka ketika dibawa itu lilin ataupun lampu tadi, maka kegelapan pun pergi meninggalkan rumah tersebut dengan rasa takut. Jadi hanya dengan 1 rupiah lilin ataupun 1 rupiah lampu yang dengan minyak tadi, maka akan mampu untuk mengeluarkan kegelapan tadi dari rumah. Maka begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebatilan ini tidak takut kepada apapun, kepada siapapun. Dan kebatilan ini tidak akan hilang, akan tetapi idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, bawa ke perkara yang hak, maka kebatilan itu akan pergi, kebatilan itu akan hilang. Batil tidak takut dengan persenjataan kalian. Batil tidak takut dengan tank kalian, dengan machine gun kalian. Batil ini akan takut apabila datang perkara yang hak. Jadi kebatilan syaitan ini bukan perkara yang sepele. Maka bagaimana untuk menghilangkannya, untuk melawannya, bawa ke perkara yang hak. Dan di antara perkara yang hak, yang paling besar, hak yang paling besar itu yang mesti dibawa. Dan hak yang paling besar, perkara hak yang paling besar adalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bagaimana membawanya? Bukan ditulis di kertas, ditulis tulisan syahadat di atas kertas kemudian ditempel di dinding-dinding rumah, bukan. Dengan demikian batil tidak akan takut, batil tidak akan hilang. Walaupun 50 mushaf Al-Quran kita letakkan di dalam rumah kita,
Padahal Al-Quran itulah perkara yang hak, kalamullah. Kalamullah adalah perkara yang hak. Demikian juga dengan kalam Nabi, ini juga perkara yang hak. Walaupun kalamullah, sabda-sabda Nabi kita tulis di kitab-kitab, di kitab tafsir, kitab hadis, dan kita beli Al-Quran, walaupun kita tulis dengan tinta emas sekalipun, kemudian kita letakkan dalam rumah kita, maka kebatilan tidak akan takut dengan perkara itu. Maka kebatilan akan berkata, selagi perkara yang hak ini hanya berada di atas kertas-kertas saja, kami tidak akan takut. Nah, apabila yang hak ini ada di dalam manusia, ada di dalam diri seorang mukmin, ada di dalam diri seorang yang beriman, dan apabila hak ini ada di dalam diri orang-orang beriman, maka kebatilan akan takut kepada hal tersebut. Barulah kebatilan akan takut dari perkara tersebut. Jadi Al-Quran adalah lafaz yang menunjukkan kepada perkara yang hak. Sedangkan hak itu adalah yakin yang masuk ke dalam hati seseorang. Hak itu adalah iman yang ada di dalam dada seseorang. Dan hak itu adalah Islam yang ada di dalam jasad-jasad manusia, yang ada di kaki tangan manusia, yang ada di mata dan telinga manusia. Itulah hak yang sebenarnya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perkara yang hak, dan lafaz-lafaz yang memberitahukan perkara yang hak, dan lafaz-lafaz yang memperkenalkan kepada perkara yang hak. Hak itu apa? Hak itu adalah sifat dan tauhid yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya sifat dan tauhid itu masuk ke dalam hati kalian, ada di dalam setiap hati manusia. Iman sebagaimana yang dikehendaki supaya iman itu ada di dalam hati-hati manusia. Tafakkur yang dikehendaki, yakni yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, supaya tafakkur ini ada di dalam setiap otak-otak manusia. Kemudian pandangan mata yang dikehendaki, yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, supaya manusia ini menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Ini harus ada dalam kehidupan manusia. Kemudian cara berjalan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika orang-orang jahil menghadapi orang-orang jahil, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang selamat. Berbicara ketika menghadapi orang-orang jahil, ini hakikat semua ini mesti ada dalam diri setiap manusia. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong, supaya berjalan dengan merendahkan diri, senantiasa dalam keadaan tawadhu, karena kamu tidak akan bisa melebihi tingginya gunung dan tidak akan bisa menembus bumi. Nah, hakikat dari ayat ini supaya ada di dalam diri manusia, supaya dalam diri manusia ini ada sifat tawadhu, supaya dari dalam diri manusia ini keluar sifat-sifat takabbur, dan supaya rasa takut kepada Allah, sifat takwa ini ada dalam setiap diri manusia, dan supaya dalam diri manusia ini ada sifat tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mewujudkan sifat-sifat ini dalam diri kita? Jadi sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kebiasaan yang baik ini bagaimana wujud dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Apabila iman telah terbentuk dengan hidayah, karena pertama sekali mesti dibuat usaha untuk mendapatkan hidayah, supaya saya mendapatkan jalan yang benar.
jalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, jalan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, jalan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang suci, jalan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan supaya seluruh alam semesta ini memberikan manfaat kepada manusia, jalan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesatuan hati-hati manusia, jalan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk membukakan hakikat segala-galanya. Yang pertama, kita mesti buat dakwah untuk mendapatkan perkara ini dalam diri kita. Inilah yang dikatakan walladzina jahadu fina. Juhud itu adalah satu usaha yang diniatkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Dan juhud itu adalah satu usaha yang diniatkan untuk mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Inilah yang dikatakan dengan juhud. Dan juhud ini akan terbentuk dengan 4 perkara. Yang pertama, dengan mendatangi manusia, berdakwah kepada setiap orang, perdengarkan keagungan Allah, kehebatan Allah kepada setiap orang. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Apabila kamu mulai berdakwah kepada manusia, maka akan datang kepadamu musibah-musibah. Akan datang kepadamu beberapa ujian-ujian. Allah Subhanahu wa taala akan mengujimu. Ada yang memukul, ada yang mencaci maki, ada yang mengutuk, ada yang akan menghalangi. Dan terkadang seseorang yang terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikelilingi rasa takut. Terkadang ditimpa rasa lapar, kadang mendapatkan kerugian pada pekerjaan dan anak-anak. Maka untuk hal-hal seperti itu, wali rabbika fasbir. Jadi situasi apapun yang akan datang dalam kehidupan kita, maka kita mesti bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berdakwah dengan kokoh. Jangan sampai ujian-ujian tadi menggoyahkan kita dari jalan Allah. Karena kita sedang berada di jalan yang besar. Karena kamu sedang berusaha, karena kita sedang berusaha untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Karena kita sedang berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan kita sedang berusaha untuk mendapatkan surga sebagai tempat tinggal abadi kita. Oleh karena itu, musibah apa saja, ujian apa saja yang datang di jalan ini, dan susah payah apa saja, mujahadah apa saja, maka terus bersabar dan bertahan, dan terus mengajak manusia mendakwahkan agama ini kepada manusia. Karena bagi manusia ini hanya 2 jalan saja. Yang pertama, jalan menuju surga, yang kedua, jalan menuju neraka. Dan untuk menguji manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan menuju surga ini bagaikan jalan yang berat untuk dilalui. Dan jalan menuju jahanam ini telah dibuat menjadi subur dan mudah untuk menguji manusia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Jadi setelah menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril dan berfirman, "Pergilah dan lihatlah surga yang telah aku ciptakan untuk manusia. Kemudian setelah itu pergilah lihat kepada neraka. Itu juga kami telah ciptakan, aku telah ciptakan untuk manusia." Ketika Jibril alaihissalam melihat kebun-kebun surga, sungai-sungai di surga, bidadari-bidadari di surga, dan melihat perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya, melihat emas dan perak yang ada di dalamnya, dan melihat istana-istana yang terbuat dari mutiara, dan melihat buah-buahan di dalamnya, pakaian-pakaian di dalamnya, melihat
makanan di dalamnya, melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam melihat azab yang ada di dalam neraka, melihat ular dan kalajengking yang ada di dalamnya, melihat api nanah yang ada di dalamnya, melihat sumur-sumur yang dipenuhi dengan kobaran-kobaran api di dalamnya. Maka setelah melihat semuanya, Jibril alaihissalam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, "Ya Allah, ini neraka Engkau telah ciptakan tidak ada gunanya. Karena siapa yang akan mau masuk ke dalamnya? Siapa yang mau datang ke sana? Siapa yang menginginkan azab dan musibah-musibah yang ada di dalam neraka?" Jadi apabila diceritakan kepada manusia mengenai azab, kepedihan, penderitaan yang ada di neraka, kemudian mengenai kenikmatan dan kesenangan yang ada di surga, maka tidak ada satupun manusia yang memilih untuk masuk neraka. Semuanya pasti akan memilih masuk surga. Maka oleh karena itu neraka tidak akan ada isinya dan surga akan penuh dengan manusia. Karena pertama sekali Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada Jibril alaihissalam kudrat dan kuasanya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengelilingi 4 penjuru surga ini dengan hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengelilingi 4 penjuru neraka ini dengan hal-hal yang disenangi, dengan syahwat. Bahwasanya dalam diri manusia ini Allah telah letakkan hawa nafsu. Maka apabila manusia berjalan mengikuti hawa nafsunya, maka dia telah memilih jalan menuju neraka. Dan apabila manusia ini menjadikan hawa nafsunya ini tunduk kepadanya, maka dia telah memilih jalan menuju surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengelilingi 4 penjuru surga ini dengan amal-amal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, yang terasa berat oleh hawa nafsu dan sulit untuk hawa nafsu. Seperti yang kita lihat di sini sekarang, malam hari dingin, untuk mendengarkan pembicaraan mengenai Allah dan Rasul-Nya. Berapa banyak orang-orang kaya, dokter yang besar-besar, insinyur yang besar-besar harus duduk di atas rumput di malam hari yang dingin dengan pakaian seadanya. Kemudian disuruh wudhu dengan air dingin di musim dingin. Ini semua hal-hal yang sangat tidak disenangi oleh hawa nafsu. Makanan pun tidak sesuai dengan selera. Tidur pun susah. Kemudian disuruh dengar bayan lagi. Memberikan tekanan yang sangat kuat kepada hawa nafsu. Akan tetapi orang-orang yang berusaha kuat untuk menekan hawa nafsunya, "Wahai nafsu, bahwasanya aku telah berniat untuk memperbaikimu di sini. Yang mana saya harus memperbaiki hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang telah memperbaiki hawa nafsunya, yang mensucikan hawa nafsunya. Dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan hawa nafsunya berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena neraka itu telah 4 penjuru neraka itu telah dikelilingi dengan setiap amal-amal yang disenangi oleh hawa nafsu. Berzina, minum khamar, makan yang haram, berbuat zalim, berbohong dan berkhianat, menipu, dan cinta terhadap harta benda, menginginkan keduniaan. Ini amal-amal yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di 4 penjuru neraka. Sedangkan amalan-amalan yang mengelilingi surga, berpuasa, di musim panas disuruh berpuasa menahan lapar dan dahaga. Dan kadang-kadang seorang profesinya sebagai kuli bangunan, dia juga harus bekerja dan juga harus berpuasa. Dan ada yang profesinya sebagai supir, harus bawa penumpang dari Peshawar sampai sini, sampai Karachi, kemudian harus berpuasa, panas-panas lagi. Nah, kalau di bulan-bulan lain hanya
sholat fardu 5 kali, akan tetapi bulan puasa siangnya panas-panas disuruh puasa, malamnya tambah lagi sholat tarawih. Jadi berat sekali. Kemudian dari harta yang dimiliki itu tidak boleh untuk buat bangunan-bangunan, tidak boleh untuk membeli pakaian-pakaian untuk kesombongan, tidak boleh untuk membeli makanan-makanan untuk memenuhi syahwatnya. Kemudian tidak boleh digunakan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang haram. Akan tetapi diberikan cara-cara untuk menggunakan harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Jadi harta yang kamu dapatkan dari penghasilanmu, baik itu didapatkan dengan cara berdagang ataupun bertani ataupun dari pekerja, dari kantor ataupun dari kuli, penghasilanmu itu tidak boleh digunakan dihambur-hamburkan untuk mendirikan bangunan, tidak boleh dihambur-hamburkan untuk perkawinan, pernikahan. Akan tetapi di antara kerabat-kerabatmu, siapa yang membutuhkan di antara mereka, supaya untuk membantu mereka, saudara-saudaramu, keluargamu yang membutuhkan. Cari anak-anak yatim, cari orang-orang miskin, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin, cari musafir-musafir, bantu mereka. Berapa banyak musafir-musafir yang kehabisan bekal mereka dalam perjalanan, cari mereka, maka gunakan hartamu untuk membantu mereka. Dan cari peminta-minta, gunakan hartamu, penghasilanmu untuk memenuhi keperluan mereka. Dan gunakan penghasilanmu, hartamu untuk membantu hamba-hamba sahaya yang dibebani harta oleh majikannya untuk kebebasan mereka. Ini cara untuk menggunakan penghasilan harian kita. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini caranya. Nah, ini bukan masalah zakat. Zakat itu perkara yang lain lagi. Jadi kalau setiap hari kita gunakan hasil harta penghasilan kita seperti ini, kemudian dari harta tersebut, penghasilan tersebut ada sisanya, kemudian setelah lewat 1 tahun dan sampai nisabnya, maka pun diwajibkan untuk membayar zakat. Wa aqamas shalah wa ita'az zakah. Jadi orang-orang yang memilih jalan takwa, dia akan berusaha menggunakan hartanya seperti ini. Ini semua yang disebutkan tadi, semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi penghasilan harian yang kita dapatkan dari bekerja sehari-hari, disuruh bagi kepada 7 bagian. Jadi 1 bagian untuk anak istri dan diri sendiri. Kemudian 6 hissah lagi, 6 bagian lagi untuk kerabat-kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang musafir, dan untuk orang-orang yang mendapatkan musibah. Ini semua sangat bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, ini harus dikerjakan seperti ini. Jika kita ingin menarik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan seluruh alam semesta ini memberikan manfaat kepada kita, kita harus buat seperti ini. Jika kita ingin mendapatkan rahmat dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam diri dan harta kita, maka kita harus berbuat seperti ini. Yang mana ini adalah bertentangan dengan hawa nafsu kita, dan amalan-amalan ini telah dibuat untuk mengelilingi 4 penjuru surga. Berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian cara untuk mengeluarkan harta, menggunakan harta, kemudian haji. Sedangkan 4 penjuru neraka semua dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Terus ikuti keinginan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan jalan menuju neraka dengan amal-amal, dengan perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Orang-orang yang memilih jalan menuju surga dan memilih amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan memilih kecintaan dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kami akan mudahkan baginya jalan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan bagi orang-orang yang memilih jalan yang salah, memilih jalan kebatilan, kami pun akan mudahkan baginya jalan. Bagi orang-orang yang berjalan menuju jalan neraka, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kedua-duanya, baik itu jalan yang menuju kebatilan ataupun jalan yang menuju kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi manusia. Maka siapa saja yang memilih jalan yang mana saja, maka semakin lama jalan itu akan dimudahkan baginya. Apabila seseorang ingin mencuri ataupun merampok, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghentikan orang tersebut. Misalnya ketika dia mau keluar ingin mencuri, baru melangkah 2 langkah kemudian Allah patahkan kedua kakinya, tidak. Bahkan akalnya akan memikirkan rencana-rencana ke depan, bagaimana supaya dia ini bisa lancar dalam menjalankan rencananya ingin mencuri tersebut. Jadi saya akan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara seperti ini, kemudian saya akan buka pintunya seperti ini, kemudian saya akan masuk dengan sembunyi-sembunyi ke dalam rumah tersebut seperti ini, kemudian saya akan ambil harta dari rumah tersebut, barang-barang dari rumah tersebut, caranya seperti ini. Bagaimana supaya tidak ketahuan dengan orang rumah yang punya rumah ataupun penjaga, saya akan buat caranya seperti ini. Maka ini bahkan akalnya pun akan buat rancangan-rancangan, rencana-rencana seperti ini. Bahkan pemikiran-pemikiran, rencana-rencana seperti ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja yang berlaku pada manusia itu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang ingin mencari penghasilan dengan menipu ataupun berdusta, berbohong, baik itu di kantor ataupun di toko, di dalam pertanian dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghentikan orang tersebut. Misalnya baru berkata bohong 1-2 kata, kemudian dari mulutnya tiba-tiba keluar ulat. Tidak. Bahkan dia bisa berbicara dengan begitu fasih untuk menipu orang-orang, dan orang itu bisa bicara begitu banyak dan memikirkan apa kata-kata yang akan saya sampaikan untuk menipu orang-orang. Bagaimana supaya dengan modal yang paling sedikit saya bisa mendapatkan keuntungan yang paling banyak, bahkan tanpa mengeluarkan modal sedikit pun, hanya bermodalkan kata-kata, hanya bermodalkan kebohongan. Maka dikisahkan pada zaman dahulu ada 3 orang yang pekerjaan mereka adalah membuat perhiasan dari emas. Mereka tinggal di satu rumah, bertiga tinggal di satu rumah, yang mana pada zaman itu rajanya adalah raja yang adil, raja yang sayang kepada rakyatnya. Raja di zaman tersebut senantiasa berkeliling di malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Barangkali di antara rakyatnya ada yang susah tidur karena satu masalah, ada yang kelaparan, belum makan, dan lain sebagainya. Maka ketika satu malam ketika sedang berkeliling, raja ini tidak sengaja lewat di depan rumah yang ditinggali oleh 3 orang tadi. Maka mereka ternyata di dalam sedang berbincang-bincang, sedang berbicara.
Maka yang satu bertanya kepada yang lainnya, bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana keuntungan? Bagaimana kamu mencari keuntungan dalam pekerjaanmu? Maka orang pertama menjawab, bahwasanya saya buat perhiasan setengahnya emas dan setengahnya saya campur dengan imitasi. Kemudian orang kedua mengatakan, oh saya lebih hebat dari kamu, saya lebih pintar dari kamu, karena saya buat perhiasan emasnya saya hanya menggunakan emas lebih sedikit dari kamu, yakni 2/3 imitasi, kemudian selebihnya emas asli. Jadi lebih banyak imitasinya daripada yang aslinya. Kemudian orang yang bertiga berkata, oh di antara kalian berdua yang paling cerdas, yang paling pintar adalah saya. Kenapa saya sedikit pun tidak menggunakan emas asli. Jadi semua perhiasan itu semuanya imitasi yang saya buat. Dan orang-orang mengira bahwasanya itu adalah perhiasan emas asli. Maka percakapan mereka pun telah didengar oleh sang raja. Keesokan harinya raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang ketiga tadi, yang mana dia buat perhiasan emas tapi tidak sedikit pun menggunakan emas. Semuanya imitasi, dia bisa membohongi orang-orang. Maka orang ketiga tadi pun telah dipanggil oleh raja. Raja mengatakan bahwasanya saya telah dengar percakapan kalian bertiga tadi malam. Maka saya sekarang ingin menguji keahlian kamu. Apakah kamu benar-benar ahli? Apakah kamu juga bisa membohongi saya dengan membuat emas, membuat perhiasan tanpa sedikit pun menggunakan emas? Maka saya sediakan tempat bagi kamu di dalam istana untuk kamu bekerja. Di sini buatkan untuk saya 1 kalung dari emas. Dan emasnya langsung dari saya. Saya yang kasih emasnya untuk kamu untuk dijadikan kalung. Dan tempat kamu buat itu adalah di dalam istana, dan kamu akan dikawal oleh 2 orang, yang mana setiap kali kamu datang untuk melakukan pekerjaanmu, kamu akan diperiksa dulu. Kemudian setiap kali kamu pulang selesai dari pekerjaanmu, kamu akan diperiksa lagi. Begitu seterusnya, supaya tidak ada campuran-campuran yang bisa kamu campurkan dengan kalung yang akan kamu buat. Maka orang itu pun berkata, baiklah wahai raja, tapi kalau misalkan saya berhasil bisa menipu tuan, menipu raja dengan mempersembahkan kepada raja ini kalung yang bukan dari emas, apakah saya akan dimaafkan? Maka raja pun mengatakan, ya saya akan maafkan. Berarti saya akan mengakui bahwasanya kamu ahli dalam bidang ini. Maka kemudian orang ini pun mulai bekerja, diberikan emas langsung oleh raja untuk dijadikan kalung yang dibuat dari emas. Maka ketika dia datang mau bekerja, dia pun diperiksa dulu apakah dia ada bawa bahan-bahan lain. Kemudian dia pun bekerja. Siang hari dia kerjakan pekerjaan untuk membuat kalung dari emas untuk raja. Kemudian ketika sore hari dia pulang ke rumahnya, malamnya dia buat lagi kalung yang sama tapi dari bahan imitasi tanpa menggunakan emas sedikit pun di rumahnya. Maka kemudian ketika kalung tadi sudah selesai dikerjakan, baik itu kalung yang dari emas ataupun yang imitasi, yang dia kerjakan dalam istana raja ataupun yang dia kerjakan dalam rumahnya, maka sekarang dia pun memikirkan cara bagaimana untuk menukar kalung yang dari emas ini dengan kalung imitasi yang dia buat di rumahnya. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya, besok ketika saya akan menyerahkan kalung emas ini kepada raja, kamu lewat di depan istana, kamu bawa dahi dalam satu wadah yang besar, dalam satu kendi. Kamu lewat di sana berpura-pura menjadi seorang penjual dahi. Maka kemudian saya akan minta kepada raja supaya dahi kamu diambil untuk apa? Untuk merendam
Merendam kalung yang dari emas tadi direndam ke dalam dahi supaya kalung ini berkilau. Maka kemudian nanti kamu pura-pura menolak. Kenapa? Karena nanti dahi saya akan rusak, saya mau jual apa, seperti itu. Kemudian kamu akan ditawarkan imbalan, uang. Bahasanya dahi kamu, seberapa banyak dahi kamu, kami akan kasih uang untuk kamu sebagai penggantinya. Maka dengan demikian kamu pun akan menjadi senang. Maka ini rencana seperti ini dia buat dengan istrinya. Maka keesokan harinya ketika emas tadi ingin diberikan kepada raja, maka orang tadi mengatakan kepada raja, wahai raja, ini emas sudah jadi, kalung sudah jadi, tapi masih ada satu kekurangan. Apa itu? Jadi kalung ini harus direndam dulu di dalam dahi supaya dia ini berkilau. Nah, maka ketika itu pun lewat seorang wanita di depan istana yang sedang membawa dahi di dalam satu wadah yang besar dalam kendi, penjual dahi, wanita penjual dahi, yang mana wanita adalah istri orang tersebut, tapi raja tidak mengetahui. Maka kemudian ketika itu orang-orang pun mencari di sekeliling mereka, ditemuilah wanita tersebut penjual dahi. Maka wanita itu pun telah dipanggil. Raja mengatakan, saya butuh dahi kamu untuk merendam ini kalung emas punya saya, supaya dia ini berkilau. Maka perempuan itu mengatakan, tidak bisa wahai raja, nanti dahi saya akan rusak semuanya, saya mau jual apa, saya akan dapat apa. Maka raja pun mengatakan, tenang wahai perempuan, wanita, dahi kamu akan saya ganti dengan emas, akan saya ganti dengan uang, seberapa pun yang kamu minta. Maka wanita pun setuju dan dia pun senang. Maka dahinya pun telah diambil. Ternyata di dalam dahi tersebut orang ini telah menyimpan kalung imitasi yang dibuat di rumah di dalam wadah dahi tersebut. Maka ketika dia memasukkan kalung emas milik raja ke dalam wadah dahi tersebut, dia pun menukar. Yang satu yang asli dimasukkan, kemudian ketika dikeluarkan, dia keluarkan yang imitasi yang ada di dalam wadah dahi tersebut. Maka dia persembahkan kepada raja. Nah, ini raja, silahkan, kalung Anda sudah jadi, sudah bagus dan berkilau, saya persembahkan untuk Anda. Maka raja pun senang mendapatkan kalung emas. Maka setelah itu dia kumpulkan, raja pun mengumpulkan ahli-ahli emas yang ada di istananya untuk memeriksa ini apakah ada campuran di dalam kalung yang saya dapatkan ini, kalung yang dibuatkan orang ini. Apakah ada campurannya atau hanya emas saja, hanya emas murni saja. Maka ketika diperiksa oleh ahli-ahli emas di seluruh istana raja ini, ternyata mereka mengatakan ini sama sekali tidak ada emasnya ini imitasi semua, palsu semua katanya. Wah, bagaimana bisa kejadian seperti itu? Padahal saya suruh buat di dalam istana saya, dikasih pengawal supaya tidak bisa menipu. Gimana caranya dia? Maka raja pun bingung, ini kenapa orang bisa menipu saya seperti itu. Maka raja pun bingung, heran. Kenapa? Karena rakyat ini memiliki ratusan ribu, jutaan akal, jutaan cara. Sedangkan raja ini hanya memiliki satu akal, hanya memiliki satu hati. Yang mana akal ini adalah tempatnya di dalam hati. Dan bagaimana satu akal dan satu hati itu bisa melawan ratusan ribu bahkan jutaan akal rakyatnya. Oleh karena itu, seluruh raja-raja di seluruh dunia mereka merasa kesusahan menghadapi rakyatnya masing-masing. Jadi semakin banyak undang-undang, peraturan yang dibuat untuk rakyat, maka rakyat pun semakin kuat usaha mereka untuk melanggar aturan-aturan, melanggar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Ada saja jalan untuk melanggar, jalan untuk menentang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.
Maka hadirin yang mulia, bahwasanya jalan menuju jahanam ini adalah jalan-jalan yang dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Maka oleh karena itu, hakikat daripada la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, terjemah terserah diterjemahkan bagaimanapun caranya, diterjemahkan dengan cara masing-masing. Akan tetapi hakikat daripada la ilaha adalah saya tidak akan hidup mengikuti keinginan sendiri. Nah, inilah hakikat la ilaha, yaitu saya tidak akan hidup mengikuti keinginan hawa nafsu saya sendiri. Illallah, saya akan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kalimah la ilaha illallah. Karena apabila kalimat ini membentuk cahaya keimanan dalam hati seseorang, maka dia akan mengucapkan kalimah ini dengan hakikatnya. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan kalimat ini? Dan Abu Sufyan dulu awal-awal, dan banyak lagi orang-orang kafir lainnya. Kenapa mereka berat ingin mengucapkan kalimat ini? Karena apabila setelah mengucapkan kalimat ini, kita tidak akan bisa hidup lagi sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Mencari penghasilan dengan keinginan hawa nafsu sendiri. Kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita ini sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Karena ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka maksudnya adalah sekarang kita tidak akan hidup mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri. Dan kita harus hidup mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mengucapkan kalimat ini, seseorang harus meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan hawa nafsu, yang mana dari luar nampak di dalamnya ada kemuliaan, di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada ketenaran, dan di dalamnya ada kenyamanan. Harus berpindah kepada hidup sesuai mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalamnya yang nampak adalah kesusahan, yang nampak adalah semuanya adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Berpuasa, sholat 5 waktu setiap hari, musim panas, musim dingin tidak boleh ditinggalkan. Kemudian sholat tahajud, kemudian zikir, baca Al-Quran, belajar agama, harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat pedang. Karena al-jannatu tahta dhillis suyuf. Nabi SAW bersabda bahwasanya surga itu berada di bawah bayangan-bayangan pedang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan bersenang-senang dengan cara yang mudah? Tidak. Kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan kesusahan-kesusahan, sebagaimana yang pernah kami berikan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka kami akan berikan ujian dan cobaan, kesusahan kepada mereka, kepada kalian, sehingga orang-orang beriman, sehingga Rasul pun akan mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Kemudian setelah sempurna diberikan ujian dan cobaan, kesulitan,
sempurna digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai diberikan ujian, baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Maka pertolongan pun akan datang. Dulu di kota Mekah, di tanah haram, di dekat Hatim, orang-orang kafir senantiasa memberikan siksaan kepada beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka dipukuli, mereka dicambuk. Sayyidina Bilal, Ammar bin Yasir, Sayyidina Khabbab, Sayyidina Khubaib radhiyallahu anhum, mereka hamba-hamba sahaya yang mana tuan mereka adalah orang-orang kafir yang senantiasa diberikan siksaan. Maka mereka ketika itu sedang duduk berbincang-bincang, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengganti hamba-hamba sahaya ini untuk dimerdekakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ujian ini, cobaan ini, musibah dan siksaan yang kami hadapi sudah melampaui batasnya ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kami, agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keselamatan untuk kami dari musibah-musibah ini." Seperti di zaman kita sekarang, ada musibah sedikit maka semua berlarian, sibuk berdoa untuk minta dijauhkan daripada musibah. Maka apa jawaban Nabi SAW kepada mereka? Nabi tidak mengatakan, "Tenang, kalian tidak perlu takut. Sekarang saya akan doa di depan Ka'bah, di depan multazam sambil memegang penutup Ka'bah. Saya akan berdoa untuk dijauhkan, untuk kalian supaya dijauhkan daripada musibah-musibah ini." Tidak, beliau tidak menjawab seperti itu. Padahal di situ ada Baitullah dan di situ ada Rasulullah. Jadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di situ, dan tempat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa juga ada di situ. Akan tetapi beliau tidak berdoa. Bahkan beliau menasehati mereka supaya bersabar atas musibah-musibah yang akan datang yang lebih besar dari ini lagi dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang kalian alami sekarang ini belum ada apa-apanya, karena akan datang musibah yang lebih besar dari ini lagi. Hendaknya kalian bersiap siaga dan bersabar untuk menghadapinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian gentar dengan apa yang kalian hadapi sekarang. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian, berapa banyak musibah-musibah yang mereka hadapi dikarenakan kalimah ini. Bahwasanya dahulu seorang raja yang zalim, seorang raja yang kafir, dia senantiasa memanggil orang-orang yang mengucapkan kalimat ini dan meletakkan gergaji di atas kepala-kepala mereka dan mengatakan kepada mereka, kamu tinggalkan kalimat ini ataupun kamu akan dibelah dua dengan digergaji." Maka orang-orang tersebut karena kuatnya iman mereka, karena kuatnya mereka berpegang kepada kalimat ini, walaupun mereka digergaji, dibelah dua, mereka tidak meninggalkan kalimat ini. Mereka tidak meninggalkan iman kepada kalimat ini. Kemudian beliau pun mengatakan lagi bahwasanya seorang raja yang zalim, raja yang kafir, memanggil orang-orang yang mengucapkan kalimat ini dan meletakkan sisir besi di atas tubuh mereka dan mengatakan kepada mereka bahwasanya saya akan pisahkan kulit kalian
dari tubuh kalian dengan sisir besi ini, ataupun kalian tinggalkan kalimah itu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang beriman yang kuat dengan keimanannya, sehingga walaupun kulit dan daging mereka dipisahkan dari tubuh mereka, mereka tidak tinggalkan iman, mereka tidak tinggalkan kalimah. Ini dua kisah diceritakan oleh Nabi SAW kepada mereka untuk menyemangati mereka, memberi targhib kepada mereka. Apa yang kamu hadapi sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Apa yang kalian hadapi sekarang ini hanya permulaan saja, yang mana di hadapan kalian nanti masih ada yang lebih besar dari ini lagi yang akan mendatangi kalian. Dan hanya dengan musibah-musibah dan ujian-ujian ini saja iman kalian bisa menjadi kuat dan akan meningkatkan keyakinan kalian dan akan menambahkan kecintaan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan akan mendatangkan keyakinan terhadap surga di dalam diri kalian, dan akan menghilangkan kecintaan terhadap keduniaan dalam diri kalian, dan akan menimbulkan kecintaan terhadap surga dalam diri kalian, dan akan menghilangkan ketakutan terhadap musibah-musibah dan ujian-ujian dunia dalam diri kalian, dan akan mendatangkan ketakutan kepada jahanam dan ketakutan pada hari hisab dalam diri kalian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa supaya cepat-cepat didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti keadaan kita orang-orang Islam di zaman sekarang. Bagaimana keadaan kita umat Islam sekarang ini? Sedikit buat usaha agama, kemudian jika disampaikan, dikatakan bahwasanya akan ada musuh yang akan menghadang kalian, akan ada musibah, kesusahan yang akan kalian hadapi, maka semuanya langsung terduduk, langsung pasrah, menunggu sebentar lagi datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal buat usaha baru sedikit, tapi langsung mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjalan di jalan ini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji orang-orang yang berjalan di jalan-jalan kami, orang-orang yang menginginkan kami, dan orang-orang yang mengharapkan, yang mencari surga kami. Pasti kami akan menguji mereka, karena surga ini bukan perkara yang sepele, karena surga bukan perkara yang murah, yang bisa didapatkan dengan mudah. Sedangkan untuk mendapatkan beberapa petak tanah di atas dunia ini, berapa banyak pengorbanan yang harus dibuat. Untuk mendapatkan pemerintahan, berapa banyak pengorbanan. Untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal semua itu tidak ada apa-apanya, walaupun hanya sebesar biji zarrah saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Untuk mendapatkan perkara-perkara yang sepele, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga ini, seseorang siap mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, hartanya, siap bersusah payah, menahan penderitaan, menahan kehinaan, siap untuk menerima kesusahan. Tapi kalau untuk mendapatkan surga, apakah ada yang bersedia seperti ini? Apakah ada orang yang mau bersusah payah untuk mendapatkan surga sebagaimana dia bersusah payah untuk mendapatkan kekuasaan? Ketika peperangan Uhud, maka 70 orang Islam telah syahid dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka ada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun syahid ketika itu. Kemudian seorang pemuda
Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang menjadi asbab tersebarnya Islam di seluruh kota Madinah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim beliau untuk mengajarkan agama kepada orang-orang di Madinah. Dan dahulunya adalah anak seorang kaya, anak orang kaya. Dahulu senantiasa diberikan pakaian dari kain sutra oleh kedua orang tuanya, dan senantiasa diberikan wangi-wangian yang harganya ratusan dirham, ratusan dinar. Dia telah korbankan semuanya itu untuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan beliau ini sebagai pengajar Al-Quran, dan beliau telah mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah sebelum beliau berhijrah ke sana. Seorang pemuda yang tidak memiliki harta melebihi 2 helai kain yang dia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Berapa banyak kabilah yang besar-besar telah memeluk Islam disebabkan beliau. Kabilah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, satu kabilah yang besar. Berapa banyak kabilah-kabilah yang besar telah beriman masuk Islam disebabkan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan bahwasanya walaupun seorang pemuda umur yang masih muda, apabila dia mau berdakwah di jalan kami, maka kami akan jadikan dia asbab tersebarnya Islam. Maka beliau pun telah syahid dalam peperangan tersebut, yang mana kain kafannya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Dan sahabat Abdullah bin Jahash pun telah syahid dalam peperangan tersebut. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang dicintai yang syahid pada peperangan tersebut. 70 orang sahabat yang syahid di dalam peperangan tersebut. Dan sebagian besar yang lainnya terluka, mengalami luka-luka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin 2 alam, beliau pun telah mendapatkan 3 musibah. Yang pertama, beliau terkena lemparan batu yang mematahkan gigi beliau, gigi taring beliau. Kemudian yang kedua, beliau terkena lemparan batu yang menyebabkan topi besi yang beliau gunakan, topi besi untuk berperang yang beliau gunakan telah terbelah dan masuk ke dalam tempurung, melukai tempurung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir telah membuat lubang yang sangat dalam, kemudian mereka menutupi lubang tersebut dengan rumput-rumput supaya tidak diketahui di situ ada lubang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menginjakkan kaki beliau di atas rumput-rumput tersebut yang di dalamnya ternyata ada lubang, dan beliau telah jatuh ke dalamnya. Padahal seorang nabi ini adalah orang yang senantiasa disertai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyertainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan pemandangan ini di hadapan seluruh manusia, bahwasanya seorang nabi giginya bisa patah. Kemudian kepala beliau yang terluka disebabkan topi besi yang beliau pakai karena terbelah tadi. Kemudian beliau juga jatuh ke dalam lubang. Dan 70 orang sahabat, orang-orang Islam pun telah syahid. Sehingga pada sebagian diri orang-orang beriman ketika itu datanglah keraguan di dalam hati mereka, sehingga mereka berkata, "Ya Allah, kami berperang ini untuk Engkau ya Allah, untuk meninggikan kalimat-Mu, dan kami berperang dengan Rasul-Mu, dengan kekasih-Mu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami berperang ini untuk menegakkan perkara yang hak. Tapi kenapa sebagian kami telah syahid, meninggal, terkorbankan, kemudian sebagian yang lain luka-luka?"
Nah, ini yang tersirat di dalam hati sebagian orang-orang beriman, orang-orang Islam ketika itu. Sebagaimana yang tersirat di dalam hati-hati orang Islam di zaman kita sekarang. Apalagi mereka-mereka yang tidak mengetahui kudratullah, tidak mengetahui kehendak Allah, tidak mengetahui sunnatullah, sehingga membuat orang-orang saat ini meragukan akan kudratullah, meragukan akan sunnatullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan jawaban atas keraguan mereka ini, yang mana di dalam jawaban tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada umat ini, dan untuk selamanya sampai hari kiamat pelajaran ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Dengarkan apa sunnatullah di dalamnya. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian, bahwasanya kita ini berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela perkara yang hak. Kita ini berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita juga masih diberikan kesusahan? Kenapa kita juga masih diberikan kekalahan? Padahal Nabi beserta dengan kita. Padahal kita hanya ingin menyebarkan agama Allah. Tapi kenapa kita masih tetap diberikan ujian, cobaan, musibah, sehingga ada yang syahid mati di antara kita, ada yang terluka di antara kita? Ini yang terlintas di pikiran kalian. Tapi kalian tidak memikirkan seperti ini, bahwasanya ketika peperangan Badar, orang-orang kafir mereka pun telah terluka, mengalami luka-luka di sana, dan 70 orang dari mereka pun telah mati. Nah, hari ini ketika 70 orang syahid dari kalangan kalian, maka kalian mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi apakah kalian pernah memikirkan ketika 70 orang mereka terbunuh dalam peperangan Badar, apakah kalian pernah memikirkan hal seperti ini? Padahal jika kalian syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan masuk surga. Sedangkan orang-orang kafir, mereka terluka, mereka terbunuh adalah untuk perkara dunia. Mereka tidak akan dapatkan apa-apa pun di akhirat nanti. Jika orang-orang kafir mereka bisa mau berkorban untuk mendapatkan keduniaan dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, mereka rela terbunuh, mereka rela terluka. Apakah kamu tidak rela terluka dan terbunuh untuk mendapatkan surga? Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada umat ini, bahwasanya surga itu bukanlah perkara yang murah, dan surga itu bukanlah perkara yang mudah untuk didapatkan. Jika orang-orang kafir mereka rela berkorban, terluka-luka, kemudian rela mengorbankan nyawa mereka, mendapatkan musibah, kesusahan untuk mendapatkan keduniaan yang mana harganya tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Karena dunia ini harganya tidak lebih melebihi, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan sebelah sayap nyamuk, walaupun hanya sebelah sayap nyamuk saja. Tapi untuk mendapatkan perkara itu mereka rela berkorban mati-matian, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan nyawa mereka, terluka-luka ketika berperang hanya untuk mendapatkan perkara yang tidak ada harganya. Apakah kalian tidak mau berkorban? Apakah kalian tidak rela terbunuh? Apakah kalian tidak rela terluka untuk mendapatkan surga yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dunia yang tidak ada harganya apa-apa, yang di dalamnya kalian akan kekal hidup selama-lamanya, di dalamnya kalian akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan ada habis-habisnya? Apakah kalian tidak rela mengorbankan nyawa kalian dan terluka sedikit mendapatkan musibah di jalan Allah untuk mendapatkannya? Nah, ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah ini juga akan memberikan tarbiyah kepada kita. Di dalam dakwah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tarbiyah kepada kita dan akan mengeluarkan keduniaan dari dalam hati kita.
dan akan membawa kita kepada surga. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita dari makhluk-makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.